Al-Hallaj adalah seorang sufi besar asal Persia yang nanti memberikan pengaruh kepada sufi-sufi besar lainnya setelah beliau, termasuk misalnya Athar dan lain sebagainya. Sedang dia sendiri hidup di penghujung abad 9 sampai abad 10. Al-Hallaj sejak kecil sudah dikenal hafal Al-Quran, banyak menguasai ilmu-ilmu keislaman, tapi tampaknya memang temperamen Al-Hallaj ini adalah temperamen seorang sufi dan bukan sufi biasa, tapi sufi wahdatul wujud yang sangat murni. Meskipun biasanya paham wahdatul wujud itu diasosiasikan dengan Ibn Arabi, dan biasanya faham semacam wahdatul wujud Al-Hallaj ini disebut hulul, tapi sesungguhnya yang dimaksud hulul di sini bukannya manusia menyatu dengan Tuhan, ruhnya saling menempati yang lain, tapi sebetulnya hulul yang dimaksud jika dikaitkan dengan Al-Hallaj adalah semacam wahdatul wujud, yaitu menekankan kesatuan atau kenyataan bahwa sebetulnya wujud selain Allah itu merupakan bagian dari wujud Allah SWT. Di antara gurunya yang terkenal atau setidaknya dicatat Al-Hallaj belajar kepadanya adalah Junaid al-Baghdadi. Konon karena sifat puitis dari tasawufnya Al-Hallaj dan juga keberanian atau pengumbaran ungkapan-ungkapan ekskatik yang biasa disebut sebagai syatahat, ya, dari Al-Hallaj ini menimbulkan banyak protes dari banyak orang, termasuk konon Junaid al-Baghdadi termasuk diantara sufi besar, gurunya yang mempersoalkan ucapan ekskatik atau syatahat Al-Hallaj, khususnya Anal-Haq. Sebagian catatan mengatakan bahwa sebetulnya ungkapan Anal-Haq yang selalu dikaitkan dengan Al-Hallaj itu tidak pernah disampaikan secara publik oleh Al-Hallaj, tapi disampaikan di depan gurunya, yang kemudian didengar oleh yang lain, dan nanti kita akan lihat dalam catatan sejarah itu seringkali sebetulnya hanya dipakai sebagai dalih untuk menyudutkan Al-Hallaj, karena Al-Hallaj ini dengan sikap tasawufnya yang sangat liberal dan juga cara hidupnya yang bebas dan kemudian tidak takut pada kekuasaan politik, dianggap merupakan ancaman terhadap Khalifah Abbasiyah pada waktu itu. Lalu dia dikait-kaitkan dengan kaum Qaramithah yang dikenal sebagai kelompok yang pernah mencuri Hajar Aswad misalnya. Jadi banyak ahli mengatakan sebetulnya tidak benar bahwa Al-Hallaj itu pada akhirnya dihukum mati karena ungkapan-ungkapan ekskatiknya antara lain tentang Anal-Haq, tapi sesungguhnya itu hanya dalih untuk mengeksekusi Al-Hallaj yang dianggap sebagai tokoh yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk tidak tunduk kepada khalifah pada saat itu. Jadi Al-Hallaj itu tadi sudah saya singgung, pandangannya tentang kebersatuan makhluk dengan Allah SWT itu sebetulnya tidak banyak berbeda dengan Ibn Arabi atau Rumi, meskipun disebut-sebut sebagai hulul. Nah, hanya Al-Hallaj ini orang yang tidak peduli pada reaksi orang. Dia tidak menyembunyikan pandangan-pandangan esoteriknya, bahkan dia ungkapkan begitu saja di tengah-tengah masyarakat. Ketika belakangan akhirnya dia dieksekusi, orang tahu bahwa kematian yang dialami oleh Al-Hallaj itu sebetulnya sudah diharapkan, ya. Jadi perbedaannya adalah jika Ibn Arabi misalnya menulis dalam ratusan buku tentang pemikirannya terkait wahdatul wujud, Rumi menulis ribuan bait puisi untuk mengungkapkan pandangannya. Al-Hallaj ini lebih banyak dikenal
dengan ungkapan-ungkapan nyelenehnya itu. Tidak banyak buku yang dia tulis, mungkin yang betul-betul dia tulis hanya satu, ada apa yang disebut sebagai kitab tafsir Al-Qurannya Al-Hallaj, sangat kecil, kemungkinan catatan orang atas apa yang dia ungkapkan yang kebetulan terkait dengan ayat Al-Quran, tapi yang dianggap ditulis oleh Al-Hallaj hanya Tawasin, dan Tawasin ini sebuah buku yang sangat esoterik, yang tidak mudah sama sekali untuk memahaminya, sehingga orang makin dibuat pusing oleh tindak tanduknya Al-Hallaj ini, ya. Tapi jika kita baca syair-syairnya yang juga dimuat dalam diwannya Al-Hallaj, maka kita lihat bahwa ciri khas Al-Hallaj ini adalah ingin betul-betul menghilangkan penghalang antara makhluk dan khalik. Bahwa hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah mencapai kembali penyatuan antara makhluk dan khalik, ya. Dan itu tampak di dalam sebagian syair-syairnya, puitis, ya. Dia katakanlah seorang seniman, seorang penyair, meskipun dia tidak pernah mengklaim dirinya atau diklaim sebagai penyair, tapi cara berbicaranya adalah cara berbicara seorang penyair sufi, ya. Sehingga mempelajari Al-Hallaj harus memahami keseluruhan cara berpikir Al-Hallaj supaya tidak keliru. Misalnya ucapan anal haq yang dijadikan dalil untuk mengeksekusi Al-Hallaj itu sebenarnya menurut para ahli itu bukan ucapan yang salah, bukan Al-Hallaj merasa sombong dan mengakui bahwa dirinya Tuhan. Justru anal haq itu dia ingin mengatakan yang ada hanya Tuhan. Kalau dia mengatakan Tuhan itu hak, ya, kemudian saya itu hak, maka dia telah melakukan syirik. Satu-satunya yang hak hanya Tuhan. Karena itu aku, meskipun mungkin hanya peletikannya, adalah bagian dari al-haq itu, ya. Jadi sebaliknya dari mengungkapkan kesombongan, ucapan anal haq itu justru mengungkapkan kerendah hatian dan kefakiran yang paling intens, gitu, ya. Sehingga bukan hanya sufi-sufi seperti Rumi dan lain sebagainya yang membenarkan ungkapan Al-Hallaj anal haq itu, Imam Ghazali yang dianggap sebagai sufi yang ortodoks itu membela ungkapan anal haqnya Al-Hallaj itu, seingat saya 2 kali. Sekali di Ihya, sekali di Mishkatul Anwar. Jadi kata Imam Ghazali, apa yang dikatakan oleh Al-Hallaj anal haq itu adalah ungkapan yang benar, sayangnya diungkapkan di tempat yang salah, sehingga menimbulkan salah paham atau sengaja salah pahami untuk mencari-cari alasan mengeksekusi Al-Hallaj karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Tadi sudah saya singgung bahwa orang menyebut ajaran sentralnya Al-Hallaj itu hulul, ya. Tapi hulul itu kan arti sesungguhnya inkarnasi. Dan inkarnasi itu di dalam pemikiran Islam secara umum ditolak. Kalau itu berarti satu ruh bisa menempati wadah ruh yang lain. Jadi bahwa manusia bisa berada di dalam Tuhan, ya, dan kemudian menjadi Tuhan, gitu, ya. Tapi yang dimaksud hulul di sini bukanlah inkarnasi, ya, pemahaman umum tentang kata hulul, melainkan yang lebih dekat dengan pandangan tentang wahdatul wujud, ya, bahwa pada akhirnya sesungguhnya ujung perjalanan manusia adalah kembali menyatu dengan sumbernya, yaitu Allah SWT. Dan itu bisa dilakukan menurut Al-Hallaj bukan setelah manusia mati saja, tapi bahkan di dunia ini manusia bisa menyatu kembali dengan Allah SWT, bahkan sudah seharusnya menyatu kembali dengan Allah SWT, ya, dengan menyangkal keberadaan dirinya, dengan menekankan kefakiran dirinya, ya, dengan mengharapkan kematian, seolah-olah
ini merupakan makna fisik dari pernyataan Nabi, mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Tapi Al-Hallaj menafsirkannya dengan lebih radikal, dengan betul-betul berpikiran bahwa kematian fisik itu adalah awal perjalanan untuk betul-betul bisa merealisasikan cita-citanya untuk sepenuhnya menyangkali diri dan kembali kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya harus mengakui bahwa saya bukan peneliti Al-Hallaj. Saya membaca Tawasin sudah sejak lama, tentu memahami sebagian, masih bertanya-tanya tentang sebagian yang lain, karena yang ditulis di Tawasin itu banyak melibatkan ilmu huruf, ya, suatu cabang ilmu dalam tasawuf yang cukup canggih dan membutuhkan spesialisasi. Kemudian saya membaca juga Passion of Al-Hallaj karangannya Louis Massignon, tapi meskipun pernah melihat-lihat dan men-skim buku aslinya yang 4 jilid, yang saya baca habis itu ringkasan dari 4 jilid karya Louis Massignon, The Passion of Al-Hallaj itu. Tentu sebagian di antara kita tahu bahwa yang disebut tafsir Al-Qur'annya Al-Hallaj juga sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, meskipun tadi saya sebutkan sangat ringkas. Sisanya tentu saya membaca dari tulisan-tulisan orang tentang Al-Hallaj, termasuk di dalamnya kutipan-kutipan syair-syair yang diambil dari Diwan Al-Hallaj, ya. Jadi saya kira pilihannya adalah kita menjadi peneliti yang intens, maka kita tentu harus memahami setidaknya Tawasin, kemudian Diwan Al-Hallaj, ya. Paling bagus membaca Passion of Al-Hallaj yang 4 jilid itu, atau sebetulnya cukup banyak buku yang ditulis orang tentang Al-Hallaj yang menjelaskan tentang Al-Hallaj ini dengan baik, ya. Tapi menurut saya pemikiran Al-Hallaj ini bukanlah bagian dari kurikulum mempelajari tasawuf, karena memang tidak ada karya sistematis dari Al-Hallaj yang bisa diteliti, tapi ini memberikan sebuah gambaran yang bisa memperkuat pemahaman kita tentang gagasan terkait wahdatul wujud atau tauhid wujudi yang tokoh utamanya adalah Ibn Arabi. Tapi sesungguhnya tauhid wujudi ini merupakan faham ketuhanan kaum sufi yang dianut oleh semua sufi, ya. Semua sufi menganut faham wahdatul wujud, termasuk At-Tar yang berada di bawah pengaruh Al-Hallaj. Membaca Al-Hallaj selain juga seperti menikmati sebuah karya seni, bisa memberikan satu ilustrasi tentang gairah meluap-luap akan persatuan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu cara yang lebih puitis dibanding misalnya dengan cara-cara yang lebih filosofis seperti ketika kita membaca Ibn Arabi. Mirip seperti yang disampaikan oleh Rumi, tapi Rumi menuliskan ribuan bait. Mirip sekali juga dengan misalnya Mantiqut Thairnya At-Tar. Kalau kita baca Mantiqut Thair, ini sebuah genre sastra sufi lain, yaitu kisah fabel, ya, kisah hewan yang sama persis arahnya adalah menunjukkan tentang wahdatul wujud. Ya, kita di era modern ini menurut saya cenderung terbawa kepada suatu pandangan dunia yang terpecah-pecah. Masih mending kalau kita pernah berpikir tentang kita ini berasal dari mana, kenapa kita harus berada di kehidupan ini, apa misinya, dari sini kita akan kemana, siapa sutradara dari seluruh kehidupan ini, ya. Kalau kita masih sempat berpikir seperti itu, masih bagus. Itu pun di masa sekarang ini tampak satu pemahaman tentang Tuhan dan spiritualitas pada umumnya itu masih cenderung dangkal, ya. Sebagian orang mengikuti aliran New Age yang tentu tidak jelek, tapi jika
masuk ke dalam ajaran tasawuf itu secara lebih mendalam, tentu akan mendapatkan gambaran yang lebih terintegrasi tentang tasawuf dan tentang sudut pandang atau pandangan dunia tasawuf. Sebagian orang beragama lagi di masa modern ini hanya mengambil bagian-bagian ritualistiknya. Meskipun sekali lagi tentu bermanfaat, tapi menjalankan agama secara terbatas melalui ritual-ritual itu juga secara psikologis dan spiritual tidak menjadikan kita manusia integral, ya. Sehingga fondasi spiritualitas kita lemah dan goyah, mudah sekali runtuh di dalam berbagai tantangan kehidupan dunia, ya. Kehidupan dunia kita sekarang ini membuka risiko besar berbagai tekanan psikologis dan spiritual yang bisa menjadikan manusia modern ini tidak berbahagia. Jadi membaca Al-Hallaj, kita diingatkan bahwa sebetulnya kita merupakan bagian dari satu keseluruhan. Sesungguhnya kita tidak sendirian. Selain kita ini bagian dari persaudaraan dengan manusia lain dan alam semesta, kita ini sesungguhnya berada di tangan Sang Maha Pengasih. Seperti kata Rasulullah SAW, hati orang mukmin itu berada di antara dua jari Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya. Nah, pemikiran-pemikiran Al-Hallaj ini menekankan dan merasukkan ke dalam diri kita pemahaman spiritual tentang soal ini, tentang kebersatuan seluruh alam semesta, kebersatuan manusia dengan Tuhan, ya. Bahwa kehidupan dunia ini tidak layak untuk ditangisi jika kita mengalami kekecewaan-kekecewaan di dalamnya, bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya tempat kita mampir dan berjalan cepat untuk kembali ke alam keabadian yang sesungguhnya harus merupakan pusat kerinduan manusia. Nah, dalam soal seperti ini, pikiran-pikiran Al-Hallaj saya kira perlu dibaca agar kita mendapatkan kekuatan tambahan, kekuatan baru untuk menjadikan kehidupan kita sebagai bagian dari peradaban modern yang terpecah-pecah ini menjadi satu kesatuan yang menyeluruh dan memberikan ketahanan psikologis dan spiritual di dalam menghadapi risiko-risiko kehidupan di dunia yang menurut saya makin lama makin besar dan makin lama makin mengerikan. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan dan juga jalan untuk bisa hidup di dunia ini dengan kehidupan yang sebaik-baiknya, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan cara sebaik-baiknya dan mendapati apa yang seharusnya memang kita kejar di dalam kehidupan ini, yaitu kehidupan sejati yang abadi pasca kehidupan dunia. Kisah kematian Al-Hallaj yang begitu tragis, tapi reaksinya yang bahagia dengan meluap-luap menghadapi kematian itu mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kematian hanyalah pintu bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.